Anfield kembali bergemuruh. Senin malam waktu Indonesia, Liverpool menggelar agenda uji coba unik dan menarik. Dua pertandingan beruntun melawan Athletic Bilbao hanya berselang 3 jam satu sama lain. Momen ini menjadi panggung kembalinya Mohamed Salah dan kawan-kawan dari Tur Asia, sekaligus ajang pemanasan akhir sebelum kompetisi resmi dimulai. Partai pertama yang dimulai pukul 11 malam WIB menghadirkan skuad pelapis Liverpool. Meski hanya berisikan pemain muda dan beberapa nama senior seperti Alexis Mac Allister, Andy Robertson, dan Darwin Nunez, mereka tampil sangat meyakinkan. Satu nama yang kembali mencuri perhatian adalah Rio Ngumoha. Winger muda berusia 16 tahun itu membuka pesta dengan gol luar biasa. Melakukan solo run dari tengah lapangan sebelum melepas tembakan jarak jauh yang tak terbendung. Tak cukup sampai di situ, Ngumoha juga menyumbang assist untuk gol kedua yang diselesaikan Darwin Nunez. Gol ketiga tercipta lewat blunder kiper Bilbao, Alex Padilla, yang justru mencetak gol bunuh diri. Harvey Elliott menambah 1 gol lagi di babak kedua, sementara Bilbao hanya mampu membalas lewat Gorka Guruzeta. Skor akhir 4-1 untuk Liverpool B. 3 jam berselang, giliran tim utama turun gelanggang. Arne Slot menurunkan kombinasi menyerang yang sangat menjanjikan, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Florian Wirtz, dan Hugo Ekitike. Di kubu lawan, Bilbao tidak kalah serius dengan menurunkan duo kakak adik Inaki dan Nico Williams, serta kiper utama Unai Simon. Pertandingan kedua ini berlangsung jauh lebih intens. Mohamed Salah membuka keunggulan lewat gol khasnya, mengontrol umpan dari Ekitike di kotak penalti, lalu melepaskan tembakan kaki kiri ke tiang jauh. Bilbao menyamakan kedudukan lewat gol Oihan Sancet yang memanfaatkan kemelut hasil tendangan bebas. Memasuki babak kedua, Cody Gakpo membawa Liverpool kembali unggul. Bola muntah dari tembakan Ryan Gravenberch langsung disambar Gakpo untuk mengubah skor jadi 2-1. Namun Bilbao kembali menyamakan kedudukan. Kali ini lewat sundulan Marwan Sanadi dari situasi sepak pojok. Tapi Gakpo belum selesai. Ia menggiring bola melewati 2 bek lawan sebelum melepaskan tembakan mendatar yang bersarang di gawang. Liverpool sempat mendapat peluang memperlebar keunggulan lewat titik putih, tetapi penalti Mohamed Salah justru melayang tinggi di atas mistar. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Liverpool A. Dengan hasil itu, The Reds menutup malam di Anfield dengan agregat meyakinkan 7-3 atas Bilbao dari 2 laga uji coba yang penuh warna. Sebuah malam yang menyenangkan bagi publik Anfield dan sinyal bahwa musim baru akan tiba dengan optimisme tinggi. Real Madrid belum puas dengan komposisi lini belakang mereka. Setelah kegagalan di ajang Piala Dunia antar klub dan kekalahan pahit dari Paris Saint-Germain, pelatih Xabi Alonso mulai melakukan evaluasi serius terhadap pertahanan timnya. Salah satu nama yang kini masuk radar Los Blancos adalah Ibrahima Konate. Bek tangguh milik Liverpool itu dinilai memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat barisan belakang Madrid. Meski pendekatan sudah dilakukan pada musim panas ini, transfernya belum juga terwujud. Menurut laporan dari Defensa Central, Konate kabarnya sudah menyetujui ide untuk pindah ke Santiago Bernabeu. Hanya saja waktunya belum tepat. Liverpool menolak melepas sang pemain saat ini dan Real Madrid pun bersiap menunggu hingga bursa transfer musim dingin dibuka. Penampilan buruk Raul Asensio dalam turnamen terakhir disebut-sebut jadi pemicu Xabi Alonso mencari bek baru. Meski Madrid telah merekrut Dan Huijsen, Alonso menilai masih perlu tambahan 1 pemain belakang yang bisa langsung bersaing di level tertinggi. Ibrahima Konate pun muncul sebagai kandidat utama. Bek asal Prancis itu disebut telah memberi sinyal persetujuan untuk bergabung. Namun, Liverpool masih enggan melepasnya dalam waktu dekat. Konate sendiri dikabarkan tidak berniat bertahan lama di Anfield, meski sebelumnya sempat ada kabar bahwa dia ingin terus memperkuat The Reds. Sumber terdekatnya telah membantah kabar tersebut. Madrid kini bersiap menunggu hingga Januari. Konate masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga tahun 2026. Namun hal itu justru dianggap sebagai celah oleh Real Madrid. Dengan kontrak yang semakin menipis, klub berharap bisa menekan Liverpool atau menunggu harga sang bek turun secara bertahap. Florentino Perez dan tim rekrutmennya kini bekerja di balik layar untuk merancang strategi negosiasi. Mereka berharap proses pembicaraan bisa dilanjutkan sebelum akhir tahun ini, agar Konate bisa segera merapat ke ibu kota Spanyol saat jendela transfer musim dingin resmi dibuka.
Sebelumnya, Madrid sempat mengincar William Saliba dari Arsenal, namun sang pemain memilih bertahan dan bahkan berniat memperpanjang masa baktinya di London Utara. Fokus pun kini sepenuhnya dialihkan ke Konate, yang diyakini lebih terbuka untuk tantangan baru bersama Real Madrid. Liverpool resmi menambah amunisi muda mereka dengan mendatangkan Will Wright, penyerang belia asal Salford City yang baru berusia 17 tahun. Padahal sebelumnya, Arsenal sempat memimpin perburuan tanda tangan sang pemain. Namun pada akhirnya, The Reds sukses meyakinkan Wright untuk bergabung ke Merseyside. Dalam pernyataan resmi klub yang dirilis pada Senin sore, 4 Agustus 2025, Liverpool mengonfirmasi bahwa transfer ini bernilai sekitar 200.000 pound sterling atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Wright langsung menjalani debutnya bersama tim U21 Liverpool saat bermain imbang tanpa gol melawan Hull City akhir pekan lalu. Ia tampil selama 30 menit dan mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan. Meski belum lama menapaki dunia sepak bola profesional, Wright sudah punya pengalaman. Debutnya terjadi saat membela Salford City di EFL Trophy melawan Wolverhampton Wanderers U21 pada November 2024. Ia juga sempat merasakan atmosfer Emirates FA Cup dan kompetisi League 2. Menariknya, Salford City merupakan klub yang dimiliki oleh konsorsium yang mencakup legenda Manchester United seperti David Beckham dan Gary Neville. Keputusan Wright memilih Liverpool dikabarkan didasari 2 hal utama. Pertama, struktur pengembangan pemain muda The Reds yang sudah terbukti melahirkan bintang seperti Trent Alexander-Arnold dan Curtis Jones. Kedua, lokasi yang lebih dekat dengan keluarga yang membuat proses adaptasi berjalan lebih nyaman bagi sang pemain muda. Liverpool menutup rangkaian laga pramusim mereka di Anfield dengan kemenangan ganda atas Athletic Bilbao. 2 laga digelar dalam sehari dengan Reds menang 4-1 di laga pertama, lalu menang 3-2 di partai kedua. Namun di balik hasil positif tersebut, ada sejumlah catatan penting yang tak bisa diabaikan oleh sang manajer Arne Slot. Yang paling mencolok tentu adalah performa tajam lini depan. Kombinasi pemain muda dan rekrutan anyar tampil memikat. Hugo Ekitike langsung mencuri perhatian lewat kecepatan dan asis indahnya untuk gol Mohamed Salah. Sementara itu, bintang muda George Mumoha benar-benar tampil seperti pemain senior. Usianya baru 16 tahun, tapi yang mencetak 1 gol cantik dan menyusulnya dengan 1 asis cerdas. Penonton pun bersorak kagum. Slot juga memberi kejutan tak biasa saat memainkan Trey Nyoni sebagai bek tengah, padahal posisi aslinya adalah gelandang. Meski sempat gugup, pemain muda ini menunjukkan ketenangan dan kecerdasan luar biasa, termasuk intercept penting saat situasi 2 lawan 1. Arne Slot tampaknya memang sengaja mengetes karakter dan mental anak-anak muda ini. Di sisi lain, rekrutan baru seperti Milos Kerkez juga mendapat pujian. Bek kiri asal Hungaria itu tampil penuh determinasi. Ia tak ragu bertarung dalam setiap duel. Walau gaya mainnya yang agresif, sesekali menimbulkan risiko pelanggaran. Fans tampaknya sudah jatuh hati pada semangat juangnya. Namun semua performa memikat ini tak bisa menutupi satu kekhawatiran besar, krisis lini belakang. Virgil van Dijk absen karena sakit, Joe Gomez dan Connor Bradley cedera. Jarell Quansah sudah dijual dan belum ada penggantinya. Kini hanya Ibrahima Konate yang tersisa sebagai bek tengah senior yang benar-benar fit. Liverpool terlihat tajam, berani dan penuh semangat. Tapi jika masalah di lini belakang tidak segera ditangani, Slot bisa saja menghadapi masalah besar saat musim dimulai. Sinyal kekuatan memang sudah dikirim ke rival-rival mereka, tapi sinyal peringatan juga terdengar keras dari ruang medis. Rodrigo Goes menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Brasil berusia 24 tahun itu dikabarkan mulai membuka diri terhadap peluang hengkang dari Real Madrid, dan Liverpool disebut berada di barisan terdepan untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan media Spanyol dan pernyataan jurnalis Ciro Lopez, Liverpool telah melakukan pendekatan langsung ke agen Rodrigo serta manajemen Madrid. Hasilnya, sang pemain dikabarkan senang dengan proyek yang ditawarkan oleh klub Merseyside itu. Liverpool memang sedang mencari pengganti Luis Diaz yang telah resmi bergabung dengan Bayern Munich.
Rodrigo dinilai sebagai opsi yang tepat mengingat pengalamannya di level tertinggi, 3 gelar La Liga dan 2 gelar Liga Champions bersama Los Blancos. Madrid sendiri diyakini membanderol Rodrigo seharga 90 juta euro atau setara dengan sekitar 78 juta pound sterling. Nilai itu disebut masih bisa dinegosiasikan apalagi jika tawaran resmi benar-benar masuk dalam waktu dekat. Lopez bahkan menyebut jika tawaran sebesar 69 juta pound diajukan, Madrid bisa mempertimbangkan untuk melepasnya sebelum pramusim dimulai. Selain Liverpool, klub-klub seperti Arsenal, Manchester City, dan Tottenham juga dikaitkan dengan Rodrigo. Namun laporan terbaru menyatakan bahwa Manchester City sudah tidak tertarik. Sementara Arsenal dikabarkan siap menjual Leandro Trossard demi mendanai perekrutan sang winger. Rodrigo sendiri tengah menghadapi situasi sulit di bawah pelatih Xabi Alonso. Dalam ajang Piala Dunia Antar Klub 2025, ia hanya tampil sekali sebagai starter dan 2 kali sebagai pemain pengganti. Minimnya menit bermain tersebut memicu kekhawatiran akan perannya dalam skuad utama Madrid ke depan. Jurnalis Brasil dari ESPN Antonio Chamorro bahkan mendesak Rodrigo untuk angkat kaki dari Bernabeu. Ia menyebut bahwa Vinicius Junior sudah menjadi sosok dengan hierarki kuat di tim, dan sulit bagi Rodrigo untuk merebut posisinya. Chamorro menilai bahwa Liga Primer Inggris akan menjadi destinasi terbaik bagi Rodrigo untuk mengembangkan karirnya, apalagi dengan Piala Dunia yang tinggal 1 tahun lagi. Rodrigo disebut ingin mendapatkan peran lebih besar, bukan lagi sekadar pelengkap di lini serang. Ia ingin bermain di posisi yang ia sukai, berkontribusi lebih, dan menjadi pusat permainan. Di Madrid, hal itu tampaknya mustahil, tapi di Liverpool, peluang itu terbuka lebar. Di sisi lain, Liverpool juga sempat dikaitkan dengan Alexander Isak dari Newcastle United. Namun rumor itu tampaknya mulai memudar. Hal ini dipicu oleh tingginya harga yang diminta Newcastle, serta keterlibatan dana investasi publik Arab Saudi yang membuat negosiasi menjadi lebih rumit. The Reds dikabarkan mulai ragu untuk melanjutkan pengejaran. Liverpool tengah melakukan perombakan besar di lini serang mereka. Menyusul kepergian sejumlah pemain kunci, setelah menjuarai Liga Inggris musim lalu, The Reds kini mempersiapkan diri untuk mempertahankan gelar, meski wajah lini depan mereka berubah drastis. Kematian mendadak Diogo Jota dan penjualan Luis Diaz ke Bayern Munich menjadi awal dari perubahan ini. Darwin Núñez juga dikabarkan akan segera meninggalkan klub, dan masa depan Federico Chiesa masih belum jelas. Di tengah situasi itu, Liverpool sudah mendatangkan Hugo Ekitike dan kini mengincar Alexander Isak dari Newcastle United. Isak menjadi target utama Liverpool musim panas ini. Namun transfernya sangat bergantung pada langkah Newcastle untuk mendatangkan pengganti, yakni Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Sayangnya peluang Newcastle merekrut Sesko masih 50-50 karena Manchester United juga ikut bersaing. Jika Sesko menolak, maka Liverpool kemungkinan besar gagal mendapatkan Isak. Jika itu terjadi, laporan menyebutkan Arne Slot tidak akan langsung mencari penyerang lain. Sebaliknya, ia akan memaksimalkan pemain yang ada. Florian Wirtz disebut bisa bermain lebih ke depan, sementara Jeremy Frimpong dan pemain muda Rio Ngumoha bisa jadi opsi tambahan. Nama Bendok juga berpeluang dipertahankan. Namun jika Núñez dan Chiesa hengkang, maka Liverpool hanya menyisakan Cody Gakpo, Mohamed Salah, dan Hugo Ekitike sebagai penyerang murni. Wirtz dan Frimpong memang bisa berkontribusi, tapi mereka bukan penyerang utama. Slot tampaknya siap bertaruh, percaya bahwa timnya bisa bersaing meski tanpa tambahan striker baru. Liverpool dikenal sebagai klub yang bersedia menunggu target utama. Jika gagal sekarang, mereka bisa kembali mengejar Isak di Januari atau musim panas mendatang. Dusko Scofi. Sementara itu, Liverpool juga dikaitkan dengan Rodrigo dari Real Madrid. Pemain asal Brazil itu lebih memilih pindah ke Anfield, namun jika Isak berhasil didatangkan, maka Liverpool akan menghentikan minat pada Rodrigo. Real Madrid menginginkan sekitar 100 juta euro untuk sang winger, ditambah gaji tinggi. Total belanja Liverpool saat ini hampir mencapai 260 juta pound dan bisa melewati angka 390 juta pound jika transfer Isak senilai 135 juta pound diselesaikan. Mereka mungkin masih membutuhkan bek tengah, tapi itu bisa didanai dari penjualan pemain seperti Tyler Morton dan Harvey Elliott. Nama Darwin Núñez mungkin menjalani pramusim yang cukup meyakinkan.
mencetak 4 gol dan menunjukkan semangat yang tinggi di setiap laga uji coba. Namun, kenyataan di balik layar memberi gambaran berbeda. Sang striker asal Uruguay itu masih diperkirakan akan meninggalkan Anfield sebelum musim baru dimulai. Sejumlah klub sudah dikaitkan dengan Nunes. Nama Napoli sempat muncul sebagai peminat dari Eropa, tetapi ketertarikan dari Arab Saudi, terutama dari Al Hilal, menjadi yang paling konsisten. Menurut jurnalis Hamad Al-Suwailihi dari outlet Saudi Al Riyadiyah, Al Hilal telah mengirim tawaran resmi kepada Liverpool untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu. Ia bahkan disebut sebagai pilihan utama untuk pelatih baru Al Hilal, Simone Inzaghi, yang baru saja meninggalkan Inter Milan usai membawa klub itu ke final Liga Champions. Fabrizio Romano turut membenarkan laporan ini. Dalam unggahan terbarunya di X, ia menyebut bahwa negosiasi antara Al Hilal dan perwakilan Nunes tengah berlangsung. Liverpool pun dilaporkan terbuka untuk melepas sang pemain jika tawaran yang masuk dirasa tepat. Bahkan, Al Hilal telah mempresentasikan proyek mereka langsung kepada Nunes. Kini yang tersisa hanyalah kesepakatan soal detail finansial. Situasi ini hadir di tengah musim panas yang penuh perubahan di lini serang The Reds. Kepergian tragis Diogo Jota bulan lalu jelas mengganggu kedalaman skuad. Sementara Federico Chiesa disebut-sebut bakal angkat kaki. Bila Nunes ikut pergi, Liverpool praktis kehilangan hampir seluruh wajah familiar di lini depan. Meski begitu, masih ada harapan dari arah berbeda. Hugo Ekitike telah resmi bergabung, sementara Florian Wirtz bisa dimainkan lebih ke depan jika diperlukan. Dan tentu saja, pada akhirnya, setelah 3 tahun penuh naik turun sejak didatangkan dari Benfica dengan harga sekitar 85 juta pound, momen ini tampaknya menjadi titik yang tepat untuk perpisahan. Di bawah asuhan Jurgen Klopp dan kini Arne Slot, Nunes belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Ia memang dicintai oleh banyak pendukung karena kerja keras dan semangat yang tak pernah padam. Namun, untuk kembali bersaing di level tertinggi, Liverpool butuh sosok penyerang dengan ketajaman dan konsistensi yang lebih tinggi. Dan untuk Nunes, mungkin inilah saatnya membuka lembaran baru di tempat yang menjanjikan tantangan berbeda. Dan tentu saja, gaji yang jauh lebih menggiurkan.